Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Arti penting sosialisasi. Sosialisasi dalam kehidupan seseorang sangatlah penting, karena manusia adalah seorang makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendirian. Manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain, sangat membutuhkan teman dan membutuhkan komunikasi dan interaksi dengan orang lain. Sosialisasi juga berguna untuk mengembangkan potensi kemanusiaan, sehingga bisa menjadi pribadi yang baik dan bisa bermasyarakat dengan baik. Sosialisasi juga bisa digunakan untuk sarana belajar bagaimana menyesuaikan diri dengan orang lain dan juga menyesuaikan diri dengan lingkungan. Hal itu digunakan agar kita sebagai manusia bisa bermasyarakat dengan baik. Sosialisasi atau aktivitas dua pihak. Aktivitas sosialisasi adalah aktivitas sosial yang tidak mungkin dilakukan secara sepihak, namun dilakukan secara aktif oleh dua pihak. Adapun pihak-pihak yang melakukan sosialisasi ini dibagi menjadi dua, yaitu pihak pertama adalah pihak yang mensosialisasi dan pihak kedua adalah pihak yang disosialisasi. Pihak yang mensosialisasi melakukan aktivitasnya dengan cara mensosialisasikan sesuatu yang ingin disampaikan kepada pihak yang disosialisasi. Sedangkan aktivitas pihak yang disosialisasi adalah mendengar dan mengamati apa saja yang disampaikan saat sosialisasi tadi. Aktivitas ini dinamakan dengan internalisasi. Adapun sosialisasi sebagai pembentuk kepribadian. Kepribadian seseorang diperoleh karena adanya proses sosialisasi ketika individu belajar dari lingkungan sosial sedikit demi sedikit. Agen-agen sosialisasi yang berperan besar dalam pembentukan kepribadian individu yaitu: pertama, keluarga. Keluarga memiliki peran yang sangat penting karena keluarga adalah lingkungan pertama bagi seorang individu dalam memulai proses pembentukan kepribadian dan jati diri. Kedua, teman sebaya. Teman sebaya adalah agen sosialisasi kedua yang bisa dikatakan paling dekat dengan individu. Lingkungan teman sebaya memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan kepribadian. Ketiga, sekolah dan guru. Sekolah adalah agen sosialisasi berikutnya. Di sekolah, seseorang individu akan belajar mengenai kedisiplinan dan tata tertib yang harus dipatuhi. Keempat, masyarakat. Masyarakat memiliki berbagai macam adat, nilai, norma, dan budaya yang berbeda-beda. Kehidupan dalam bermasyarakat memberikan peran penting dalam pembentukan kepribadian, seperti menumbuhkan nilai toleransi dan nilai gotong royong. Kelima, media massa. Tak hanya lingkungan dan orang terdekat, di zaman modern seperti saat ini, kehidupan lekat dengan adanya media massa. Media massa memberikan dampak positif dan negatif pada seorang individu. Maka dari itu, perlu adanya pendampingan ketika seorang individu yang belum cukup umur tengah menonton suatu siaran agar terhindar dari dampak yang buruk. Baik, kemudian adapun organisasi kepribadian. Ada 3, yaitu 1, kelompok sosial, 2, kelompok sosial primer, 3, kelompok sosial sekunder. Selanjutnya, media sosialisasi. Media sosialisasi adalah pihak-pihak yang menjadi perantara terjadinya sosialisasi. Dalam sosialisasi, diperlukan adanya media agar tujuan dan peranan atau fungsi sosialisasi dapat tercapai. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.